Kisah keluarga Nabi Juwairiyah binti Al-Harits, perang Bani Mustalik dan tertawanya Juwairiyah. Juwairiyah binti Al-Harits adalah salah satu istri Nabi Muhammad SAW. Juwairiyah lahir sekitar 14 tahun sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Ia dibesarkan di tengah keluarga yang bergelimang kenikmatan. Ayah Juwairiyah bernama Al-Harits bin Abu Diror, kepala suku Bani Mustalik yang sangat memusuhi Islam. Nama asli Juwairiyah adalah Barroh binti Al-Harits. Namun setelah masuk Islam dan dinikahi oleh Nabi Muhammad SAW, namanya berganti menjadi Juwairiyah. Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata tentang Juwairiyah bahwa Juwairiyah adalah seorang wanita yang manis dan cantik. Tiada seorang pun yang melihatnya melainkan akan jatuh hati kepadanya. Selain parasnya yang cantik, Juwairiyah juga merupakan sosok wanita yang terdidik. Sebelum dinikahi oleh Rasulullah SAW, Juwairiyah menikah dengan anak pamannya, yaitu Musafi bin Sofwan. Suaminya tersebut tewas dalam pertempuran Muraisi, atau juga disebut perang Bani Mustalik melawan kaum muslim. Bani Mustalik adalah suku yang tinggal di sepanjang jarak yang membentang antara Mekah dan Madinah, tepatnya di daerah Kudaid dan Usafah. Bani Mustalik termasuk kalangan bangsa Arab jahiliyah penyembah berhala. Mereka layaknya kaum musyrikin lainnya yang tidak mudah berganti keyakinan atas kesyirikan. Mereka memusuhi dan tidak suka dengan kedatangan Islam. Bani Mustalik ini sesungguhnya salah satu pecahan dari Bani Khuza'ah yang memiliki hubungan persaudaraan dengan Aus dan Khazraj di Madinah. Saat itu ayah Juwairiyah, Al-Harits bin Abu Diror, yang merupakan pemimpin Bani Mustalik, berencana untuk menyerang kaum muslimin di Madinah. Al-Harits telah menyiapkan diri bersama suku-suku Arab lain yang berhasil dipengaruhinya untuk menyerang Rasulullah. Rencana tersebut pun sampai ke telinga Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengutus Buraidah bin Al-Hashib Al-Aslami untuk mengecek kebenaran berita tersebut. Buraidah berangkat menjalankan misi penuh resiko ini dengan melakukan penyamaran dan menyelinap di tengah Bani Mustalik. Buraidah berbicara langsung dengan Al-Harits. Ia menanyakan perihal rencana penyerangan kaum muslim di Madinah. Siapa engkau? Dari kalian, aku datang tatkala aku mendengar kalian telah berkumpul untuk melawan Muhammad. Maka aku akan berjalan bersama kaumku dan orang-orang yang taat kepadaku, dan kita akan bersatu padu untuk menghabisi Muhammad. Kami memang ingin memerangi laki-laki tersebut. Kalau begitu, segera datangkan pasukanmu untuk bergabung dengan kami. Aku akan pergi sekarang dan aku akan datang membawa pasukan yang banyak ke sini. Setelah yakin dan benar terkonfirmasi bahwa Bani Mustalik benar-benar tengah menyusun rencana untuk menyerang Madinah, Buraidah pun bergegas melaporkan hal itu kepada Rasulullah SAW di Madinah. Kemudian Rasulullah mengambil tindakan cepat. Beliau menyiapkan 700 pasukan dan 30 pasukan berkuda. Mereka bergerak meninggalkan Madinah pada malam Senin. Selain para sahabat yang setia, kaum munafik juga ikut dalam perang ini. Kaum munafik berharap dalam perang Bani Mustalik mendapat harta rampasan perang yang banyak. Rasulullah SAW menugaskan Zaid bin Haritsah untuk sementara waktu memimpin Madinah. Sebelumnya Al-Harits bin Abu Diror telah mengirim mata-mata untuk memantau pergerakan pasukan muslim. Tapi mata-mata tersebut berhasil ditangkap dan dibunuh. Sampailah kabar mata-mata yang dikirim telah dibunuh. Mereka lalu merasa ketakutan sehingga suku-suku Arab yang tadinya mendukung mulai mengundurkan diri. Ketika Rasulullah sampai di daerah Al-Muraisi, yaitu nama sebuah mata air milik Bani Mustalik yang terletak di sekitar Kudaid, Rasulullah menyiapkan pasukannya untuk menyerbu. Pemegang panji Ansor dalam peperangan ini adalah Sa'ad bin Ubadah, sedangkan dari golongan Muhajirin dipegang oleh Abu Bakar Asy-Siddiq. Taktik yang digunakan oleh Rasulullah dalam menghadapi musuh Bani Mustalik adalah dengan serangan tiba-tiba tanpa disadari oleh pihak musuh.
Kedua pasukan sempat saling melempar anak panah ke arah lawan beberapa saat. Tapi kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh pasukannya agar menyerbu sekaligus, sehingga benar-benar meraih kemenangan. Pasukan musyrikin hancur dan lari kocar-kacir. Dalam perang ini, kaum muslimin berhasil membunuh 10 orang Bani Mustalik, termasuk suami Juwairiyah, Musafi bin Sofwan. Sementara lainnya berhasil ditawan. Sedangkan pemimpin Bani Mustalik, Al-Harits bin Diror, melarikan diri dari medan perang. Kaum wanita dan anak-anak ditawan. Di antara kaum wanita yang ditawan itu, terdapat Juwairiyah binti Al-Harits, dan hewan-hewan ternak berupa unta dan kambing menjadi pampasan perang. Perang Bani Mustalik terjadi pada bulan Sya'ban tahun ke-5 Hijriah. Tetapi ada yang menyebutkan perang ini terjadi pada tahun 6 Hijriah. Peperangan ini terjadi cukup singkat, sebab Rasulullah melakukan taktik serangan mendadak. Kondisi ini dilakukan karena beberapa pertimbangan. Pertama, karena Bani Mustalik sudah lama didakwahi. Mereka termasuk kelompok masyarakat yang sudah menerima dakwah Islam sejak lama. Bahkan sejak awal mula dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Namun mereka tetap ingkar terhadap agama Allah. Kedua, selama ini mereka aktif memerangi Nabi Muhammad SAW. Bahkan mereka ikut aktif dalam semua peperangan melawan Rasulullah SAW dan kaum muslimin. Khususnya jelas-jelas mereka ambil bagian dalam perang Uhud dengan bergabung pada pihak musyrikin Mekah. Dan yang ketiga, mereka merencanakan pembunuhan Nabi Muhammad SAW dan menyerang kaum muslimin di Madinah. Sehingga posisi mereka memang sudah dalam peperangan yang sah dan resmi. Tidak salah sama sekali ketika Nabi Muhammad SAW memutuskan menyerang mereka secara mendadak tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Setelah peristiwa kekalahan Bani Mustalik, Nabi Muhammad SAW membagi ghanimah dan tawanan perang. Juwairiyah binti Al-Harits menjadi bagian Sabit bin Qais bin Syammas. Sebagai seorang yang pandai, Juwairiyah mengetahui dirinya menjadi tawanan. Lalu ia mengajukan tawaran untuk membebaskan diri. Demikian kisah tentang Juwairiyah binti Al-Harits. Hikmah yang bisa diambil dari kisah tadi antara lain: pertama, pentingnya melakukan pengecekan ulang dan memastikan informasi yang didapat serta tidak tergesa-gesa menyikapinya, seperti yang dilakukan Rasulullah ketika mendengar berita rencana penyerangan Bani Mustalik kepada kaum muslim di Madinah. Kedua, mengetahui tentang salah satu hukum peperangan. Dalam perang Bani Mustalik ini, dibolehkan melakukan serangan mendadak karena kaum tersebut sudah pernah didakwahi. Sedangkan kepada mereka yang belum pernah didakwahi, maka wajib mendakwahinya terlebih dahulu sebelum memeranginya. Wallahu a'lam bishawab. Kisah keluarga Nabi, Juwairiyah binti Al-Harits, wanita paling berkah bagi kaumnya. Setelah peristiwa kekalahan Bani Mustalik, pemimpin Bani Mustalik, Al-Harits bin Abu Diror, melarikan diri dari medan perang dan suami Juwairiyah tewas terbunuh. Juwairiyah menjadi tawanan Sabit bin Qais bin Syammas. Kemudian Juwairiyah mengajukan tawaran untuk membebaskan diri. Saat itu juga Juwairiyah mengajukan kesepakatan mukatabah. Mukatabah adalah pengajuan pembebasan diri agar menjadi merdeka yang dilakukan oleh seorang budak kepada tuannya dengan membayar jumlah uang yang disepakati oleh kedua belah pihak. Sabit bin Qais pun menyetujui permohonan Juwairiyah. Keinginan Juwairiyah untuk merdeka sangat besar, tetapi ia merasa harga yang dibayar sangat banyak dan ia tidak mampu membayarnya. Maka ia berencana untuk meminta bantuan kepada Rasulullah SAW. Juwairiyah pun meminta izin untuk menemui Rasulullah. Lalu Juwairiyah menemui Rasulullah SAW untuk meminta bantuan beliau supaya menuntaskan mukatabah tersebut. Setelah masuk ke dalam rumah, Juwairiyah berkata, "Wahai Rasulullah, saya adalah putri Al-Harits bin Abu Diror, pemimpin kabilah Bani Mustalik. Saya mendapat musibah yang pasti engkau ketahui dengan baik. Saya menjadi bagian Sabit bin Qais bin Syammas.
maka saya membuat kesepakatan mukatabah dengannya agar saya menjadi seorang yang merdeka. Tujuan saya menemui Anda adalah untuk meminta bantuan menyelesaikan perihal mukatabah ini. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Juwairiyah, apakah engkau suka mendapatkan yang lebih dari itu? Juwairiyah merasa heran dengan pertanyaan yang disampaikan oleh Rasulullah. Lalu Juwairiyah balik bertanya dengan sopan, apakah itu wahai Rasulullah? Aku tebus dirimu, kemudian aku menikahi dirimu. Tampak tersirat di wajah cantik Juwairiyah suatu kebahagiaan. Lalu ia menjawab, aku setuju wahai Rasulullah. Aku telah melakukannya. Tersebarlah berita bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Juwairiyah binti Al-Harits bin Abu Diror. Mendengar berita tersebut, para sahabat berkata, Tawanan kita ini adalah kerabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka para sahabat membebaskan semua tawanan yang masih memiliki hubungan kerabat dengan Juwairiyah. Mereka lepaskan tawanan perang yang mereka bawa. Secara tak terduga, pernikahan itu menjadi berkah bagi kaum Bani Mustalik yang tertawan dan menjadi budak. Dengan menikahi Juwairiyah, Rasulullah berhasil memerdekakan 100 keluarga dari suku Bani Mustalik. Para tawanan ini pun kemudian memeluk Islam. Sungguh Juwairiyah adalah wanita yang paling memberi berkah kepada kaumnya. Selain itu, akhirnya ayah Juwairiyah, Al-Harits, masuk Islam bersama kedua putranya dan beberapa orang dari kaumnya. Pada mulanya nama asli Juwairiyah adalah Barroh. Setelah masuk Islam dan menjadi istri Nabi Muhammad SAW, Rasulullah menggantinya dengan nama Juwairiyah. Juwairiyah radhiyallahu anha sangat teguh menjalankan perintah agama, tekun beribadah, rajin berpuasa, dan sholat malam. Nabi Muhammad pernah menegur Juwairiyah ketika mengetahui ia berpuasa pada hari Jumat. Suatu hari Nabi Muhammad SAW pernah menemui Juwairiyah radhiyallahu anha pada hari Jumat. Saat itu Juwairiyah sedang berpuasa. Lalu Rasulullah bertanya, apakah engkau kemarin berpuasa? Tidak ya Rasulullah. Apakah engkau akan berpuasa besok? Tidak wahai Rasulullah. Batalkan puasamu hari ini. Mendengar perkataan Rasulullah tersebut, lalu Juwairiyah membatalkan puasanya. Kita dilarang untuk berpuasa pada hari Jumat kecuali disertai dengan berpuasa setelah dan sebelumnya. Misalnya seperti puasa Daud, yaitu sehari puasa sehari tidak. Lalu bertepatan dengan hari Jumat atau bertepatan dengan kebiasaan puasa di pertengahan bulan. Juwairiyah juga dikenal sebagai orang yang rajin berzikir. Pada suatu pagi, ia mempunyai kebiasaan berdiam, menyibukkan diri dengan zikir hingga matahari meninggi. Saat itu Rasulullah masuk ke rumah Juwairiyah. Rasulullah mendapati Juwairiyah sedang bertasbih, maka beliau langsung pergi ke tempat lain untuk suatu keperluan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali lagi menemui Juwairiyah lagi. Ketika hampir tengah hari, sedangkan Juwairiyah masih berada di tempat salatnya. Lalu beliau bertanya, apakah engkau masih di sini sejak aku tinggalkan tadi? Iya wahai Rasulullah. Sungguh, aku telah mengucapkan setelahmu 4 kalimat sebanyak 3 kali. Jika ditimbang pahalanya, sama dengan pahala bacaanmu sejak tadi, yaitu Subhanallahi wa bihamdi, adada khalqihi wa ridho nafsi, wa zinata arshihi, wa midada kalimati. Arti dari zikir tersebut yakni, Maha suci Allah dan segala puji baginya, sebanyak bilangan makhluknya, dan sebesar keridhoannya, dan seberat arsy miliknya, dan sebanyak hitungan kalimatnya. Hari-hari begitu cepat berlalu. Juwairiyah radhiyallahu anha telah melalui masa-masa yang berharga dalam kehidupannya bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, Juwairiyah merasa sedih, tapi dia tetap tegar dan menyerahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepeninggal Rasulullah, Juwairiyah masih hidup dalam masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Seluruh masa hidupnya dihiasi dengan ilmu, zikir, doa, dan mengajarkan ilmu kepada para penuntut ilmu yang datang ke Madinah.
Juwairiyah radhiyallahu anha hidup hingga masa pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan. Juwairiyah meninggal dunia pada tahun 50 Hijriah. Ada pula yang mengatakan tahun 56 Hijriah. Marwan bin Al-Hakam yang pada saat itu menjabat sebagai gubernur Madinah memimpin sholat jenazah yang diikuti oleh segenap penduduk Madinah. Juwairiyah dimakamkan di Baqi bersebelahan dengan kuburan istri-istri Nabi Muhammad SAW yang lain. Demikianlah kisah tentang Juwairiyah binti Al-Harits. Hikmah yang bisa diambil dari kisah tadi antara lain: pertama, begitu besar kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berkuasa merubah suatu keadaan, seperti kisah Bani Mustalik tadi. Semula mereka adalah musuh yang paling keras menentang Islam, kemudian Allah membuat mereka memeluk agama Islam. Kedua, pernikahan Juwairiyah dengan Rasulullah SAW membawa kemaslahatan yang besar, di mana ayah Juwairiyah, saudara laki-lakinya, dan banyak orang dari kaumnya memeluk Islam dan menjadi pembela Islam. Ketiga, Juwairiyah radhiyallahu anha memberikan teladan untuk rajin beribadah, seperti berzikir dan berpuasa. Wallahu a'lam bishawab. Kisah keluarga Nabi. Ummu Habibah, pernikahan jarak jauh dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ummu Habibah adalah wanita Quraisy yang menikah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari jarak jauh. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berada di Madinah, sedangkan Ummu Habibah di Habasyah. Ummu Habibah bernama asli Romlah binti Abu Sufyan. Ada yang mengatakan ia bernama Hindun, namun pendapat terkuat mengatakan bahwa ia bernama Romlah. Ia lahir di Mekah 17 tahun sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Ummu Habibah adalah putri dari Abu Sufyan bin Harb dan ibunya bernama Sofiyah binti Abil As yang merupakan bibi dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ummu Habibah masih memiliki hubungan kekerabatan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari kakek buyutnya, yakni Abdu Manaf. Ummu Habibah berada di keluarga yang sangat membenci Rasulullah dan risalah yang dibawanya. Abu Sufyan adalah seorang pemuka Quraisy yang menentang keras ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi, justru putrinya, Romlah, yang lebih dikenal dengan sebutan Ummu Habibah, memeluk Islam. Ia menerima ajaran kebenaran Islam sejak fase pertama. Di tengah keluarganya yang membenci agama Allah, ia tetap mempertahankan keimanan dan ketakwaannya. Sebelum menikah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ia menikah dengan Ubaidillah bin Jahis. Pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai berdakwah tentang ajaran Islam kepada penduduk Mekah, Ummu Habibah dan suaminya termasuk orang-orang pertama yang menerima dakwah beliau dengan memeluk agama Islam. Abu Sufyan, ayahnya, sangat marah karena anak dan menantunya masuk Islam dan meninggalkan ajaran nenek moyang. Pada saat itu, kaum muslim mendapat siksaan dan tekanan dari orang-orang musyrik Quraisy. Kaum Quraisy memusuhi Islam dan mengintimidasi kaum muslim dengan berbagai kekerasan. Intimidasi Quraisy tersebut dirasakan oleh Ummu Habibah dan suaminya beserta seluruh kaum muslim yang memiliki posisi lemah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya mengizinkan untuk hijrah ke Habasyah. Maka sejumlah kaum muslim melakukan hijrah ke Habasyah dalam 2 gelombang. Mereka melakukan hijrah ke Habasyah guna menyelamatkan diri dari kejahatan kaum musyrik. Ummu Habibah dan suaminya termasuk dalam rombongan yang hijrah ke Habasyah gelombang kedua. Di sanalah Ummu Habibah melahirkan putrinya bernama Habibah. Karenanya kemudian ia lebih dikenal dengan nama kunyahnya, yakni Ummu Habibah. Ada yang mengatakan bahwa Habibah dilahirkan di Mekah dan kemudian dibawa hijrah ke Habasyah. Ada pula yang mengatakan bahwa saat ada perintah hijrah, Ummu Habibah dalam keadaan mengandung dan kemudian melahirkan Habibah di Habasyah. Di negeri Habasyah, kaum muslim hidup dengan aman dan tenang di bawah pimpinan Raja Najasyi yang adil dan bijaksana. Hijrah ini menorehkan peristiwa besar dalam penyebaran dakwah Islam. Adanya pengaruh-pengaruh positif dari interaksi dan dialog yang dilakukan oleh Ja'far bin Abu Thalib sebagai juru bicara dari kaum muhajirin muslim
dengan Raja Najasyi. Hal itu membuat Raja Najasyi bersama pendeta-pendetanya yang semula menganut ajaran Nasrani akhirnya menyatakan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memeluk agama Islam. Cobaan berat mendera Ummu Habibah. Ubaidillah bin Jahis, suaminya, meninggal dunia di Habasyah. Ia harus melanjutkan perjalanan hidupnya seorang diri bersama putrinya di negeri itu. Rasulullah mendengar kabar tentang Ummu Habibah tersebut. Setelah masa iddah Ummu Habibah selesai, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendak melamarnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Amr bin Umayyah Ad-Damri untuk meminta kepada Raja Najasyi agar menikahkan beliau dengan Ummu Habibah. Suatu hari ada utusan Raja Najasyi, yaitu seorang pelayan perempuan bernama Abrohah, datang menemui Ummu Habibah di rumahnya. Perempuan itu mengenakan pakaian bagus dan aroma wangi. Kemudian ia berkata, "Sesungguhnya Raja ingin menyampaikan kepadamu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengirimkan surat kepada Raja Najasyi agar Raja menikahkanmu dengan beliau." Mendengar kabar tersebut, Ummu Habibah merasa sangat bahagia. Begitu gembiranya, dia memberikan hadiah perhiasannya berupa gelang dan cincin peraknya kepada Abrohah. Sang raja meminta Ummu Habibah agar mewakilkan seseorang untuk menikahkannya. Kemudian Ummu Habibah menunjuk sepupunya yang juga hijrah ke Habasyah, yakni Khalid bin Sa'id bin Al-Ash bin Umayyah. Sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diwakilkan langsung oleh Raja Najasyi. Tidak lupa Raja Najasyi meminta Ja'far bin Abi Thalib dan kaum muslim yang ada untuk menghadiri akad tersebut. Maka sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tinggal di Habasyah berkumpul dan menyaksikan pernikahan yang penuh berkah itu. Pada saat itu Raja Najasyi memuji Allah. Setelah itu dia berkata, Amma ba'du, sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengirim surat untuk saya agar saya menikahkan beliau dengan Ummu Habibah binti Abu Sufyan. Maka saya penuhi permintaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan saya memberinya mahar sebanyak 400 dinar. Maka setelah itu Raja Najasyi mengeluarkan uang dinar tersebut di hadapan para undangan. Kemudian Khalid bin Sa'id bertahmid dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu berkata, Amma ba'du, saya telah menerima permintaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka saya nikahkan beliau dengan Ummu Habibah binti Abu Sufyan. Semoga Allah memberkahi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Raja Najasyi menyerahkan maharnya dan Khalid menerimanya. Dengan demikian, Ummu Habibah memiliki kekhususan dalam pernikahannya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibandingkan dengan istri-istri beliau lainnya, yaitu pernikahan jarak jauh yang dilakukan tanpa kehadiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pada saat itu berada di Madinah, sedangkan Ummu Habibah di Habasyah. Pernikahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Ummu Habibah terjadi pada tahun 6 Hijriah. Ada yang mengatakan tahun 7 Hijriah. Serta pernikahan dengan mahar yang paling besar, yakni sebesar 400 dinar. Ada pula yang mengatakan maharnya sebesar 4.000 dirham. Itu adalah hadiah dari Raja Najasyi yang diberikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam umumnya diberi mahar sebanyak 400 hingga 500 dirham. Setelah selesai pelaksanaan akad nikah, para hadirin pun beranjak berdiri hendak meninggalkan tempat. Lalu Raja Najasyi berkata, Duduklah kalian. Sesungguhnya sunnah para nabi jika mereka menikah adalah tersedia makanan untuk disantap. Ketika mahar perkawinan diserahkan kepada Ummu Habibah sebagai wujud rasa syukur dan berbagi sukacita, ia memberikan sejumlah uang dari mahar tersebut kepada Abrohah. Namun Abrohah menolaknya, bahkan ia mengembalikan pemberian Ummu Habibah sebelumnya karena Raja Najasyi memintanya untuk tidak menerima apapun darinya. Raja Najasyi sangat perhatian dengan pernikahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Tidak hanya itu, ia juga memerintahkan istri-istrinya agar memberikan minyak wangi milik mereka kepada Ummu Habibah. Melalui Abrohah, pelayannya, Raja mengirimkan minyak wangi tersebut. Hajatku padamu hanyalah engkau menyampaikan salam dariku kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Tolong sampaikan kepada beliau bahwa saya telah mengikuti agamanya. Semua minyak wangi pemberian istri-istri Raja Najasyi disimpan oleh Ummu Habibah dan akan dibawa ketika kembali ke Madinah. Ketika mendengar pernikahan putrinya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ayah Ummu Habibah, Abu Sufyan, masih dalam keadaan kafir. Ia pun hanya berkata, "Orang itu memiliki kedudukan sepadan yang tak pantas ditolak." perkataan Abu Sufyan tersebut merupakan bukti kehormatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di mata Abu Sufyan meskipun ia masih kafir. Pada tahun 7 Hijriah, Ummu Habibah meninggalkan Habasyah menuju Madinah untuk bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah menjadi suaminya. Raja Najasyi mengutus Syurahbil bin Hasanah untuk menemaninya ke Madinah dan menanggung seluruh perbekalannya. Demikian kisah tentang Ummu Habibah. Hikmah yang bisa diambil dari kisah tadi antara lain: pertama, Allah memberikan ujian kepada hambanya tidak melebihi batas kesanggupan hambanya. Kedua, hendaknya kita senantiasa berpegang teguh dalam iman dan takwa serta sabar dalam menghadapi cobaan seperti halnya yang dilakukan Ummu Habibah. Ketiga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat peduli kepada kaumnya. Hal itu terlihat ketika beliau senantiasa mencari tahu kabar para sahabatnya yang hijrah ke Habasyah. Wallahu a'lam bishawab. Kisah keluarga Nabi Ummu Habibah. Kepribadian Ummu Habibah yang luar biasa. Ummu Habibah ketika tiba di Madinah langsung ditempatkan di rumah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab Ummu Habibah sudah dikenal berasal dari suku Quraisy yang terhormat di kalangan bangsa Arab dan termasuk kerabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Bilal bin Rabah untuk mengantarkan Ummu Habibah menuju rumah yang dimaksud. Sesampainya di rumah itu, Ummu Habibah menyapu dan menata rumah dengan baik. Ia juga berdandan dan memakai minyak wangi pemberian istri-istri Raja Najasyi. Begitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke rumah, Ummu Habibah menyambutnya dengan hangat dan berpenampilan menarik. Ummu Habibah memang terampil dalam menyelesaikan tugas rumah tangga dan pandai dalam berpenampilan di hadapan suami. Ummu Habibah juga diterima dengan baik dan hangat oleh istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lainnya. Ummu Habibah adalah sosok yang tegas dalam menghadapi kekufuran. Dia memiliki sifat al-wala wal-bara. Al-wala adalah sikap keimanan, kecintaan, kepatuhan, dan pembelaan terhadap Allah dan Rasul-Nya serta ajarannya. Sedangkan bara adalah sikap mengingkari, menjauhi, dan membenci pada segala bentuk kekufuran dan orang-orang yang meyakininya. Pada waktu itu terjadi pelanggaran perjanjian Hudaibiyah yang dilakukan oleh kaum Quraisy. Mereka melanggar salah satu isi perjanjian Hudaibiyah, yaitu gencatan senjata selama 10 tahun. Baru beberapa tahun saja, kabilah Bani Bakr yang merupakan sekutu kaum Quraisy menyerang kabilah Bani Khuza'ah yang merupakan sekutu kaum Muslim, dan kaum Quraisy terlibat dalam penyerangan tersebut. Kaum Quraisy membantu kabilah Bani Bakr dengan senjata dan mengirim pasukan untuk menyerang kabilah Bani Khuza'ah. Terkait dengan penyerangan tersebut, kabilah Bani Khuza'ah mengirimkan delegasi ke Madinah untuk melaporkan kejadian tersebut dan meminta pertolongan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun menyatakan kesanggupannya untuk membantu Bani Khuza'ah. Sebenarnya kaum Quraisy merasa bersalah karena telah melanggar perjanjian Hudaibiyah dengan keterlibatannya dalam penyerangan ke Bani Khuza'ah. Ketika delegasi Bani Khuza'ah kembali ke wilayahnya, utusan dari kaum Quraisy datang ke Madinah untuk memperbarui perjanjian Hudaibiyah dengan kaum muslimin. Abu Sufyanlah yang diutus sebagai delegasi untuk memperbarui perjanjian dengan kaum muslim. Abu Sufyan menemui Ummu Habibah, putrinya yang telah menjadi istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk menjadi perantara dirinya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Abu Sufyan hendak duduk di atas alas yang biasa digunakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Ummu Habibah cepat-cepat mengambil dan melipat alas itu.
Melihat hal itu, Abu Sufyan terperanjat dan berkata, Wahai putriku, apakah engkau tidak sayang kepadaku sehingga aku tidak boleh duduk di atas tikar tersebut? Atau karena engkau tidak suka kalau aku duduk di atas tikar itu? ini adalah alas milik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan engkau adalah musyrik dan memusuhi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya tidak rela jika engkau duduk di atasnya. Demi Tuhan, perangaimu kini jadi aneh, wahai putriku. Abu Sufyan berkata seperti itu tentu dalam pandangan kekufuran. Sedangkan dalam penilaian keimanan, sikap Ummu Habibah merupakan bentuk ketegasan iman, terutama di saat kaum muslimin sedang berseteru dengan orang kafir. Hal inilah yang disebut bahwa Ummu Habibah memiliki sifat al-wala wal bara. Akhirnya tidak lama setelah kejadian itu, tepatnya menjelang peristiwa Fathu Mekah pada tahun 8 Hijriah, Abu Sufyan menerima kebenaran ajaran Islam. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memuliakannya dengan mengkhususkan rumahnya sebagai salah satu tempat yang aman bagi masyarakat Mekah dari penyerbuan kaum muslimin. Suatu hari Ummu Habibah pernah berkata kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam perihal permintaannya agar Rasulullah juga menikahi saudara perempuannya. Wahai Rasulullah, nikahilah saudara perempuanku, anak perempuan Abu Sufyan. Apa engkau menginginkan itu? Iya, saya tidak hanya ingin menjadi istrimu, dan saya ingin saudara perempuanku bergabung denganku dalam memperoleh kebaikan. Saudara perempuan itu tidak halal bagiku. Kami mendengar berita bahwa engkau hendak menikahi anak perempuan Abu Salamah. Anak Abu Salamah? Iya. Seandainya ia bukan anak tiri yang berada dalam asuhan saya, dia tetap tidak halal untuk saya nikahi, karena dia adalah anak perempuan saudara laki-lakiku dari hubungan persusuan. Saya dan Abu Salamah sama-sama pernah disusui oleh Suwaibah. Maka dari itu, janganlah engkau tawarkan anak perempuanmu atau saudara perempuanmu kepadaku. Dari percakapan tadi, Rasulullah mengharamkan pernikahan dengan seseorang yang masih memiliki ikatan persaudaraan sepersusuan. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, Ummu Habibah tetap memegang teguh kebenaran. Ia seorang ahli ibadah yang rajin berpuasa dan sholat. Ummu Habibah dikenal sangat komitmen dalam melaksanakan sunnah Rasulullah. Ummu Habibah senantiasa menjalankan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengerjakan sholat rawatib dalam sehari semalam, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ummu Habibah radhiyallahu anha berkata, saya telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang sholat 12 rakaat dalam sehari semalam, maka dibangunkan baginya sebuah rumah di dalam surga. Sejak saya mendengar hadis tersebut dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saya tidak pernah meninggalkan sholat rawatib 12 rakaat. Ummu Habibah adalah seorang yang pemaaf, meskipun tidak ada riwayat khusus yang menyatakan tentang terjadinya perselisihan antara Ummu Habibah dengan Aisyah atau istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lainnya. Tetapi tidak menghalanginya untuk minta dimaafkan atas kesalahpahaman yang terjadi antara dirinya dengan istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lainnya. Di akhir hayatnya, Ummu Habibah pernah memanggil Aisyah. Dia berkata, di antara kita sesama istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kadang terjadi perselisihan. Saya mohon semoga Allah mengampuni segala kesalahanku dan kesalahanmu berkenaan dengan hal itu. Semoga Allah mengampuni segala kesalahanmu atas hal itu dan menghalalkan semuanya. Saya merasa sangat bahagia. Semoga Allah memberimu kebahagiaan pula. Ummu Habibah radhiyallahu anha wafat di kota Madinah tahun 44 Hijriah. Pada masa pemerintahan saudaranya, Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu anhu, ia meriwayatkan 69 hadis. Demikianlah kisah Ummu Habibah radhiyallahu anha. Hikmah yang bisa diambil dari kisah tadi antara lain: pertama, ketegasan kaum muslim menghadapi kekufuran sangat diperlukan karena dapat menjadi salah satu sumber kekuatan mental yang menggetarkan orang kafir. Kedua, kita dapat meneladani sikap Ummu Habibah yang gemar melaksanakan sunnah Rasulullah. Ketiga, kita hendaknya menyadari dan berhati-hati terhadap kesalahan yang kita lakukan kepada orang lain. Menjadi orang yang meminta maaf dan pemaaf adalah perbuatan mulia.
Wallahu a'lam bishawab.